kalau olinya nggak pernah diganti, hasilnya apa? Ya berbet, gak enak, gak iso melayu gitu ya. Rasanya nyendal. Kenapa? Karena olinya kok kotor. Jalan sekian puluh ribu, saatnya kalau di mobil ada oli matic, kalau matic tuh ya, oli maticnya harus diganti. Kalau enggak diganti, mobilnya enggak bisa lari dan jalannya agak nyendal. Nah, pertanyaan saya, mobil, motor tadi olinya diganti dan dibersihkan karena kalau kotor akhirnya mesinnya berkarat, kalau bahasa kasarnya begitu ya. Mesinnya jadi kok kotor. Lah bagaimana kalau hati ini olinya reget? Hati ini kalau olinya kotor. Hati ini kalau penuh kotoran, hati ini penuh karat. Lah baru motor saja karatan begitu, apalagi hati. Hati ini kalau berkarat, hati ini kalau kotor, maka fungsinya akan nyendat. Sebentar sadar, sebentar lupa, sebentar sadar, sebentar lupa. Gara-gara apa? Hatinya karaten. Hatinya berkarat. Nah gimana caranya biar karatnya itu bisa bersih, hilang karatnya, maka harus rajin diservis. Rajin diservis. Karena itu Allah Ta'ala sudah memberi kita alat untuk servis hati. Dikatakan bahwasannya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah minta ampun alias istighfar. Hati itu berkarat dan yang bisa menghapus karat hati adalah zikir. Salah satu bentuk zikir yang mujarab untuk membersihkan hati adalah istighfar. Nah malam hari ini saya akan bahas istighfar singkat, padat, insya Allah manfaat. Satu ayat, satu hadis. Gak usah banyak-banyak ya. Satu ayat, satu hadis. Jenengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini kan babnya sangat banyak. Ya babnya sangat banyak. Yang menarik, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, itu kalau kita buka daftar isinya, ya ini saya buka daftar isi nih. Kalau kita buka daftar isi kitab Riyadhus Shalihin, itu bab, bentar ini kitabnya kekandelan soalnya. Ya nih, bab terakhir itu tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga. Itu bab terakhir. Satu bab sebelum terakhir, itu yang dibahas amalannya namanya babul istighfar. Babul istighfar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan bab istighfar, itu satu bab sebelum penutup. Bab penutupnya masalah nikmat-nikmat surga. Jadi gambarannya, semua bab-bab di depan tadi itu, ujung solusinya adalah istighfar. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW di akhir usianya, di masa usianya itu sudah di angka 60, ya. Usia masuk dalam usia tua, meskipun Nabi kita enggak pernah tua. Nabi Muhammad SAW itu lebih muda dari orang yang paling muda. Karena rambutnya hitam, badannya kuat, akalnya paling hebat. Nah kalau kita ini yang muda, umur baru 25 tahun, naruh kunci lupa ada di mana. Kacamata dicari neng di, padahal dinggo. Pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang usianya nambah, tapi enggak pernah tua. Nah, di usia tua, ya usia tua, maksudnya usia yang menunjukkan kalau buat orang normal itu memang sudah tua. Untuk baginda Muhammad SAW diperintahkan sama Allah Ta'ala, kalau kita baca
Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Itu perintahnya apa? Suruh banyak istighfar. Disuruh banyak istighfar. Makanya kalau kita tambah umur, seharusnya istighfarnya juga nambah. Ini kalau di depan saya ini kan banyak anak-anak muda ya. Tapi kalau di atas itu banyak yang usianya jauh lebih tua dari antum semua. Di atas sana. Paham enggak yang di atas siapa? Ngomong gak popo. Jangan sungkan. Yang di atas siapa? Siapa yang di atas? Ayo yang di atas ngaku. Siapa yang di atas? Ya, rata-rata kan usianya lebih muda dari yang di bawah kan, Bu? Lo ngaku. Ngakunya lebih muda. Seharusnya kalau tambah usia, istighfar kita nambah. Seharusnya begitu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ngasih amalan buat orang-orang tua, itu diantaranya sholawat sama istighfar. Ya, sholawat sama istighfar. Ini baru prolog ya, belum masuk kepada apa yang pengen saya sampaikan. Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah. Dari apa yang sudah ada di YouTube saya, atau di video-video sebelumnya mungkin. Atau yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini jenengan jarang mendengar dan saya juga jarang berbicara. Sekarang saya mau nanya, tolong jawaban. Tolong jawaban jujur. Kamu hidup di satu rumah. Hidup di satu rumah. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Terus di dalam rumah itu ada orang yang numpang tinggal bersama kamu. Orangnya suka main gitar, tidak kenal jam. Suka nabuh rebana, gak kenal jam. Suka main drum, gak kenal jam. Karena orangnya pemusik. Buat pemusik kan enak gitar, nabuh rebana enak, main drum enak. Sementara jenengan kutu buku. Ahli membaca buku. Yang dibutuhkan apa? Ketenangan, suara instrumen pelan, musik relaksasi, betul? Nah kalau lagi baca seperti itu, kemudian ada yang nabuh rebana, teriak-teriak sambil nyanyi, terus kendangan, gitaran, nabuh rebana, pakai drum sekalian, persis di depan kamar jenengan. Kira-kira terganggu enggak? Jujur mawon, terganggu enggak? Terganggu. Kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Kita ini masyarakat sosial, nggak hidup sendiri, hidupnya berjamaah bersama dengan manusia-manusia yang lain dan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul? Kamu tinggal di satu rumah bagus sendiri, nggak ada yang lain. Bahkan kamu belum punya suami atau belum punya istri. Tapi di kamarmu ditemenin semut merah. Ada semut merah 2000 masuk kamarmu. Nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman. Sebel enggak sama semutnya? Sebel. Tekan diki semut ini. Kamar kok dikeroyok semut. Kan begitu ya? Marah-marah. Kita ini makhluk sosial. Hidup dengan manusia yang lain, hidup dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, baik itu binatang, baik itu manusia, dan bahkan malaikat. Makanya orang masuk masjid kan ada aturan ketat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mulutnya beraroma yang enggak enak, karena bisa ganggu orang lain. Ya, tidak boleh badannya beraroma yang enggak enak, bisa ganggu orang lain. Dan juga tidak boleh aroma mulutnya enggak enak, nanti ganggu malaikat. Ganggu malaikat. Jadi diperhatikan betul dalam Islam ini, kamu manusia makhluk sosial. Ora iso urip dhewe. Kalau mau hidup sendiri, dibilang di tengah hutan ya nanti ganggu binatang di hutan. Dibilang di atas gunung nanti ya warga gunung ya merasa terusik, gitu kan ya. Urip ning ndi? Hidup dikubur saja ya. Jadi kalau enggak mau diganggu, enggak mau terganggu, silahkan masuk kubur. Bukan di kuburan loh ya, dikubur betul.
sedo, meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia juga belum tentu tenang. Kalau amalnya enggak baik ya diganggu malaikat terus. Malaikat bagian mengganggu. Loh, kalau di kuburan kan ada malaikat bagian mengganggu. Kenapa saya kasih contoh ini panjang gini? Kamu enggak bisa soleh sendiri. Paham maksud saya? Kalau kamu mau soleh-soleh sendiri, mau baik-baik sendiri, tapi kamu enggak mau mendoakan orang lain jadi orang baik, kamu enggak berusaha orang lain jadi orang soleh, maka nanti kamu akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Di antaranya, kalau ternyata kita tidak peduli, tidak ingin orang lain dapat rahmat, tidak ingin orang lain dapat ampunan, tidak ingin orang lain dapat kebaikan, maka nanti Allah kirimkan azab, maka kita kena juga karena kita ada di dalamnya.